Bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Pertama, karena memang JIS sendiri sebetulnya sudah cukup layak menjadi tuan rumah dari Piala Dunia. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Polemik Jakarta International Stadium semakin ramai. Pasalnya, pendukung Jokowi meminta Presiden Jokowi ikut tanda tangan dalam menentukan dalam pembangunan JIS. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun gitu kan, dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Ayo kita sama-sama memaksakan diri ya, dan berkomitmen. Ayo suksesan U17 ini ya, untuk apa? Bangsa Indonesia ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya, bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik. Bersama-sama kita ingin memperbaiki. Kalau rumput di Eropa hidup, shadingnya kurang, ya itulah debat yang nggak selesai gitu. Makanya tadi saya bilang, ya kan, Pak Anies sudah bicara, ini milik Indonesia, milik bangsa kita bersama. Ayo kita perbaikin, ya udah. Kita di sini, dan saya yakinkan bahwa perbaikan ini tidak politik. Kita ingin supaya kita punya event yang sukses, kita ngusulin. Gitu kan? Nah, rumput, ya perdebatannya itu, didebatin lagi. Ini ahlinya, yang nggak selesai-selesai. Nanti ada polemik lagi nih, saya angkat lagi. Misalnya, lapangan titik-titik lolos, lapangan titik-titik tidak lolos. Padahal yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Ada penilaian sendiri, ada karena rumput, akses, dan Kontan saja, masyarakat lalu mengingatkan dengan sejarah atau asal-usul Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah yang dulu identik dengan keluarga cendana. Stadion markas Persis Solo ini sempat memiliki kapasitas 25.000 penonton dan beberapa kali dijadikan venue event olahraga nasional maupun internasional. Menyesuaikan saja untuk jadwalnya ya. Kira-kira kan kalau untuk konser itu rumputnya terancam rusak? Saya yakinkan tidak akan rusak, karena jika ada konser atau acara-acara lain selain olahraga ya, kita pastikan EO-nya komitmen untuk memasang flooring. Ya itu aja, kalau tetap ada kerusakan ya harus diganti. Kalau persiapan sejauh ini sudah berapa? Nah, ini mau ketemu Pak Menpora ya, ditunggu dulu ya. Setidaknya sudah ada jaminan itu ya? Iya, harus. Stadion Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga internasional ASEAN Para Games 2011. Berdiri megah dan kerap dijadikan lokasi event olahraga. Perlu diketahui, Stadion Manahan Solo merupakan persembahan dari Yayasan milik Tien Soeharto, istri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pembangunan stadion megah ini dimulai pada tahun 1989 dan selesai dalam kurun waktu 9 tahun. Tepat pada 21 Februari 1998, Stadion Manahan Solo diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setelah setahun diresmikan, stadion ini menjadi venue puncak peringatan Hari Olahraga Nasional. Dulu dibangun selama 9 tahun, Stadion Manahan Solo kini menjadi stadion megah karena beberapa kali mengalami renovasi.
Bahkan, stadion yang berlokasi di Manahan, Banjarsari, Solo ini memiliki beberapa fasilitas mewah yang disebut-sebut sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno. Jika dulu bisa muat 25.000 orang, kapasitas penonton di Stadion Manahan kini lebih sedikit, yakni 20.000 orang. Kendati demikian, tribun penonton sudah menggunakan single seat. Selain bangku penonton, fasilitas utama stadion adalah pemasangan atap di seluruh tribun stadion. Penerangan stadion juga sudah menyesuaikan standar FIFA, di mana Stadion Manahan Solo saat ini memiliki lampu di area pertandingan berkekuatan 1.500 lux. Namun, Presiden Soeharto saat membangun Stadion Manahan tidak menamakan stadion tersebut dengan nama Stadion Soeharto atau Stadion Ibu Tien. Tentu berbanding terbalik dengan permintaan pendukung Jokowi ini. Koordinator Gardu Banteng Marhain mengatakan, Presiden Jokowi perlu ikut meresmikan dan menandatangani prasasti di Jakarta International Stadium setelah direnovasi. Pembangunan JIS menggunakan dana dari pusat, sehingga Presiden Jokowi sangat layak meresmikan setelah direnovasi. Saya nggak yakin kalau dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Tetap masih mungkin bahwa JIS ini layak dengan catatan perbaikan. Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga, karena ini yang main U17. Beda kalau yang main di Piala Dunia Senior. Ini yang main U17. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil, katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton itu dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. Fakta-fakta itu membuat sebetulnya waktu itu PSSI blunder terkait menyebut JIS tidak sesuai standar. Artinya ketika terulang lagi kemarin dengan masukan dari vendor rumput lalu dinyatakan oleh Menteri PUPR, ini menimbulkan reaksi lagi, ini memantik polemik karena yang berbicara bukan otoritas yang kompeten, dalam hal ini FIFA, apalagi kalau terkait dengan event Piala Dunia U17. Jadi poinnya di situ tuh. Karena terkait rumput, sebetulnya konsepnya harus diambil secara utuh dari keseluruhan konsep stadion. Misalnya kenapa hybrid? Hybrid itu lebih tahan lama, lebih kuat, terutama untuk daerah pesisir. Juga seperti kondisi di daerah Jakarta Utara, seperti Papanggo ini. Dan pilihan secara keseluruhan atau secara umum buat negara-negara tropis, hybrid ini lebih kuat ketimbang natural asli atau rumput alami. Ini atap tribunnya memenuhi semua bagian, barat, timur, utara, selatan. Jadi saya pikir pemilihan rumput itu berkaitan dengan konsep awal yang digagas atau didesain oleh Purwapol, konsultan internasional soal stadium ya. Jadi pemilihannya kan kalau FIFA meng-approve 3 jenis rumput, yang hybrid juga ada 3 jenis, ada yang penguatan akar rumput, ada yang tipe karpet seperti yang di JIS, dan juga ada yang dijahit. Jadi ada 3 model juga yang hybrid. Nah, yang hybrid seperti di JIS ini juga terjadi sama dengan di Allianz Arena Bayern Munchen, di Wanda Metropolitano, di Spurs. Jadi bukan hal yang baru gitu. Pemerintah pusat merenovasi JIS untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan politis. Pendukung Anies harusnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membantu merenovasi JIS. Pendukung Anies marah-marah ketika pemerintah pusat merenovasi JIS. Ini sangat aneh, perbuatan untuk kebaikan justru dituding macam-macam.